Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang lumayan mind-blowing, yaitu anatomi dari ekonomi kita sendiri. Ibarat tubuh manusia, kita bakal ngeliat gimana sih darah finansial ini mengalir supaya sistemnya tetap hidup dan sehat. Kedengerannya mungkin agak berat ya, tapi percayalah, ini benar-benar kejadian di depan mata kita setiap hari. Oke, coba kita mulai dari yang paling kerasa deh, isi dompet Anda. Pernah ngerasa nggak sih tiba-tiba harga telur atau beras di pasar melonjak drastis? Atau mungkin buat Anda yang lagi nyicil rumah, kenapa tiba-tiba bunga KPR rasanya makin mencekik dari tahun ke tahun? Kayaknya gaji cuma numpang lewat doang kan? Nah, ini bukan sulap, bukan sihir, dan pastinya bukan kebetulan. Ada sebuah sistem raksasa yang lagi kerja keras di balik layar. Buat ngejawab rasa penasaran itu, kita harus kenalan dulu sama yang namanya ekonomi moneter. Simpelnya gini, ini tuh cabang ilmu yang khusus banget pelajarin soal uang, dunia perbankan, dan gimana sih kebijakan pemerintah itu ngendaliin jumlah uang tunai yang warawiri di sekitar kita. Jadi, ini benar-benar ilmu tentang pergerakan uang dan siapa sutradara di baliknya. Dan ini dia rekam medis yang bakal kita bedah hari ini. Mulai dari darah ekonomi kita, terus soal penyakit ekonomi kayak inflasi dan deflasi, kenalan sama dokter ekonomi kita yaitu Bank Sentral, 4 resep moneter andalan mereka, dan pastinya apa dampaknya buat isi dompet Anda. Oke, kita masuk ke bagian pertama, darah ekonomi kita. Kita mulai dari nyawa utamanya dulu nih, yaitu uang itu sendiri. Kayak yang udah disinggung tadi, sumber materi kita ini pakai analogi brilian yang nyamain ekonomi moneter sama sistem peredaran darah di tubuh kita. Bayangin aja, kalau aliran darah mampet atau malah terlalu kenceng, tubuh pasti tumbang kan? Nah, ekonomi juga sama. Aliran uang ini harus banget dijaga supaya tetap sehat, biar tubuh ekonomi di suatu negara nggak kena komplikasi parah yang merembet kemana-mana. Tapi yang bikin tambah menarik dari visual ini, uang itu nggak sekedar alat tukar pas kita jajan ke minimarket. Uang ini instrumen yang super vital dan dia punya 3 fungsi biologis yang beda-beda, tapi porsinya sama pentingnya di dalam ekonomi kita. Pertama, uang bertindak sebagai alat tukar atau medium of exchange. Ini yang bikin kita nggak perlu repot-repot barter ayam sama beras lagi. Kedua, dia jadi satuan hitung atau unit of account. Fungsi ini yang nentuin label harga barang dan jasa secara universal. Dan yang ketiga, ini yang krusial. Uang itu adalah penyimpan nilai alias store of value. Jadi, Anda bisa nyimpan daya beli Anda hari ini buat ditagih di masa depan. Bisa dibilang uang Anda itu bekerja layaknya jembatan waktu. Lanjut ke bagian 2, penyakit ekonomi, inflasi, dan deflasi. Terus, apa jadinya dong kalau tekanan darah di sistem ini tiba-tiba naik drastis atau drop parah? Nah, disinilah poin krusialnya. Tujuan utama dan fokus paling besar dari ekonomi moneter itu adalah menjaga stabilitas. Mirip kayak dokter jaga yang mastiin detak jantung pasien tetap stabil, ekonomi moneter ini bertugas mastiin tanda-tanda vital, yaitu harga barang, tetap wajar dan nggak loncat-loncat. Kalau gagal stabil, kita bakal ketemu sama 2 penyakit akut. Yang pertama, inflasi. Ini tuh kondisi waktu uang yang beredar terlalu banyak buat ngejar barang yang cuma sedikit. Alhasil, harga-harga naik terus dan nilai uang Anda anjlok. Sedikit fakta yang mengejutkan, di masa hiperinflasi dulu, orang sampai butuh segerobak penuh uang tunai cuma buat beli sepotong roti. Gila kan? Nah, lawannya adalah deflasi, di mana harga justru turun drastis secara umum. Kedengerannya asyik buat pembeli. Eits, tunggu dulu. Penurunan harga yang ekstrem ini malah bikin orang nunda belanja, yang ujung-ujungnya bikin bisnis gulung tikar dan pengangguran meledak. Jadi dua-duanya sama-sama bahaya kalau lepas kendali. Kita masuk ke bagian 3, dokter ekonomi alias Bank Sentral. Pasien yang lagi sakit kritis jelas butuh dokter spesialis kan? Di sistem makro kita, dokter spesialis itu adalah Bank Sentral. Institusi kayak Bank Indonesia ini ibarat tim medis yang non-stop mantau kondisi pasien 24 jam. Mereka yang ngatur berapa banyak uang yang boleh beredar dan nentuin tingkat suku bunga. Tujuannya buat mastiin ekonomi nggak cuma stabil, tapi juga tumbuh sehat dan terus nyediain lapangan kerja buat masyarakat. Nah, cara dokter kita ngerawat pasien ini biasanya pakai 2 pendekatan utama yang saling tolak belakang. Kalau ekonomi lagi lesu atau masuk jurang resesi, dokter bakal ngasih kebijakan ekspansif. Mereka ibaratnya nyuntikin lebih banyak uang atau nurunin suku bunga, biar kita semangat lagi buat belanja dan pinjam modal. Tapi sebaliknya,
Kalau ekonomi lagi kepanasan gara-gara inflasi, mereka pakai kebijakan kontraktif. Dokter bakal nyedot uang keluar dari sistem atau naikin suku bunga, supaya pengereman konsumsi bisa terjadi. Bagian 4. 4 resep moneter. Sekarang mari kita lihat lebih dalam, apa aja sih resep spesifik yang bisa ditulis sama sang dokter ini? Biar gampang ngebayanginnya, bank sentral itu pada dasarnya punya 4 tuas utama atau 4 resep andalan yang bisa mereka tarik ulur buat ngatur kesehatan perekonomian kita. Keempat tuas luar biasa ini adalah suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, dan terakhir, imbauan moral. Gimana cara kerjanya? Gini, ambil contoh suku bunga acuan. Kalau bank sentral naikin ini, bank umum tempat Anda nabung juga pasti bakal naikin bunga kredit. Otomatis Anda jadi mikir 2 kali kan buat ngutang? Nah, ini secara aman bakal ngurangin jumlah uang yang beredar. Terus ada operasi pasar terbuka, ini semacam manuver jual beli surat berharga pemerintah. Lalu, giro wajib minimum, yang fungsinya ngatur ketat batas cadangan uang tunai yang wajib dikunci sama bank umum. Dan terakhir, imbauan moral. Ini momen di mana bank sentral ngasih arahan langsung ke bank-bank buat ngelonggarin atau ngetatin keran kredit mereka. Akhirnya kita sampai di bagian 5, dampaknya pada dompet Anda. Kenapa sih semua rekam medis yang rumit tadi urusannya jadi personal banget buat kita ya? Iya, karena dengan paham gimana keseimbangan yang super sensitif antara uang dan barang ini bekerja, Anda tuh benar-benar pegang kuncinya. Pengetahuan ini yang bikin Anda akhirnya sadar, oh pantesan cicilan KPR bulan ini naik tajam, atau kenapa harga bahan pokok tiba-tiba meroket. Dan yang paling penting, ini ngebantu banget buat nentuin kapan sih waktu yang paling aman dan pas buat nginvestasiin uang hasil keringat Anda. Sebagai penutup dari bedah materi kita hari ini, coba tanyain satu hal ini ke diri Anda sendiri. Dengan bekal rekam medis ekonomi barusan, kira-kira Anda udah siap belum ngadepin gelombang inflasi yang bisa aja datang besok? Dan dari semua anatomi yang rumit tadi, bagian mana yang paling bikin Anda penasaran buat dibedah lebih dalam lagi? Teruslah belajar, karena paham ekonomi berarti paham cara dunia ini berputar. Sampai jumpa!